Jadi nih saya nih kayak sadar nggak sadar ngelihat orang-orang yang preman itu ada 4 sampai 5 6 orang itu di mata saya kecil. Jadi saya ini kayak gagal lah, berani tantangin semua, ayo kalau kamu istilahnya semua maju. Setelah itu saya minum, terus beli daging di tukang sate, saya makan, wah situ. Nah saya makan itu, perewangan saya ya menampakkan lah. Pokoknya setiap malam Jumat nih, saya pasti rutinan minum kelapa sama daging. Daging itu setiap saya minum kelapa itu, perewangan saya pasti menampakkan. Udahlah, saya mau ikut kesugihan aja lah. Gimana caranya saya harus mendapatkan uang lagi dan usaha lagi berjalan. Saya mau menempuh jalan hitam juga, saya nggak jadi masalah, kata saya tuh. Saya akan tempuh. Saya sampai terjerumus ke pesugihan Dewi Lancar, Mang. Rapalan mantra sunyi tak bersuara, mengalun lirih menembus batas sukma. Ajian sakti bukan sekedar kata, itulah warisan leluhur penuh laku tapa. Bukan tangan yang menggetarkan bumi, bukan mata yang menundukkan hati. Ini adalah rasa yang menyatu abadi dan pernah dipelajari oleh Pak Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam dimanapun sobat berada. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Sobat, hari ini ada narasumber namanya Pak Leo. Iya. Apa kabar Pak Leo? Baik, Mang. Nah, Pak Leo punya kisah di tahun 2010. Kala itu Pak Leo mengalami kebangkrutan ya Pak Leo ya. Betul, Pak. Jadi bangkrut terus Iya. memilih untuk melakukan ritual gitu ya. Betul, Mang. Bukan pesugihan ya, bukan ya? Bukan pesugihan. Tapi ritual itu posisinya untuk mendampingi saya. Dalam artian mendampingi itu saya meritual sendiri, baca mantra sendiri, seolah-olah itu melakoni sendirilah. Pasang susuk gitu, bukan? Bukan pasang susuk. Jadi itu macamnya untuk pendamping aja dalam bentuk gaib, Pak. Tirakat gitu ya. Tirakat, Bang. Jadi ini bukan dari ayat-ayat suci ya. Maksudnya Iya. diambilnya dari kejawen begitu ya. Betul, Bang. Perewangan juga ya. Iya, Bang. Itu untuk apa kok harus pakai gituan? Udah nggak pede atau gimana? Ya kurang lebih begitu. Saya nggak pede karena pikiran saya lagi kalut. Saya mungkin putus asa. Jadi saya ibaratnya datang ke Kuncen, saya keluh kesah bahwa saya ceritakan kejadian. Jadi ya saya dikasih ritual seperti itu, suruh menjalani sendiri gitu. Oke, jadi ini kisahnya menarik juga ya. Ketika setelah bangkrut, Iya. malah nggak pede, akhirnya memakai ilmu begitu ya tadi ya, ilmu perewangan, perewangan ya, Iya. kejawen itu. Iya, kejawen tuh. Baik sobat, jangan kemana-mana, nanti kita akan dengarkan full kisah dari Pak Leo. Pak Leo, apa kegiatan sekarang? Kegiatan sekarang saya masih serabutan. Dan kenapa harus pakai masker nih Pak Leo? Ada yang dirahasiakan kayaknya nih. Dirahasiakan sih tidak ada, cuma saya lagi ada aset di sana dengan ada kerjasama dengan teman. Takutnya nanti teman itu salah paham. Jadi saya nanti sangkanya masih pakai perewangan atau apa, akhirnya tidak mau kerjasama gitu. Padahal udah nggak pakai apa-apa ya. Udah enggak, udah. Jadi ini untuk sekedar info aja ya kisah ini ya. Pembelajaran. Iya. Baik buruknya seperti apa. Iya. Baik sobat, jangan kemana-mana. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Pak Leo. Awalnya begini, Mange, saya udah berusaha di kabupaten. Saya lagi usaha, tapi posisi usaha saya ini bangkrut, kacau. Dalam usaha ini saya jualan bawang di salah satu pasar induk yang ada di Kabupaten Cirebon.
Nah, saya misalnya jualan tersebut, pertama saya berjualan di pasar induk itu, saya dikasih ya majulah dalam beberapa bulan ini. Nah, saya sudah sampai 2 bulan terakhir, nah omset saya merosot. Nah, omset itu saya nggak tahu kenapa, apakah itu saingan, apa itu apa, saya juga kurang paham. Kok tiba-tiba nih saya ini usaha nih kayak kurang nyaman, tapi posisinya pengeluaran sama pemasukan itu tidak seimbang. Saya di situ posisinya tetap berusaha, namanya orang usaha. Saya ibaratnya tetap optimis bahwa saya ini harus berhasil. Nah, walaupun ini pengeluaran dan pemasukan hampir lebih banyak di pengeluaran. Nah, saya sampai tabungan di rumah saya usahakan lagi, karena kan usaha bawang itu kan tidak bisa lama-lama. Nah, kayak bawang merah itu kan kalau nambah banyak disimpan tiap hari itu kan nambah lama itu tak akan susut. Nah, dari situ saya kerugiannya kesusutan bawang merah yang tadinya ada sekian kintal, saya selamat timbun karena tidak laku, karena udah kering, jadi kesusutannya itu bisa sampai 15 kilo sendiri hilang. Dari situ aja saya udah rugi. Nah, dari segi penjualan itu berkurang. Yang dulu saya sampai 1,5 kintal sampai 2 kintal, itu cuma 40 sampai 45 kilo. Nah, jadi kan pengeluaran tidak imbang dengan pemasukan itu. Nah, dari situ saya udah mulai kolab ini. Dalam artian sudah mulai bingung, karena usaha saya ini kok semakin hari semakin merosot usahanya. Saya bingung, saya rundingan dengan keluarga, dengan istri. Oh, ini nih saya harus bagaimana? Terus saya ini diskusi, mengajukanlah saya ke salah satu bank yang ada di Cirebon, pengajuan kredit dengan jaminan itu sertifikat rumah. Nilainya pengajuannya 20 juta tapi di ACC 15 juta. Soalnya pertama kali saya mengajuan. Nah ya, setelah disurvei, terus istilahnya didatangin dari pihak bank tersebut, saya dikatakan lolos, bisa dicairkan, dapat berikan bantuan pinjaman dari pihak bank tersebut senilai 15 juta. Saya dan istri tanda tangan bareng ke bank tersebut, datang mendapatkan uang. Dari situlah saya kembali, sudah dari bank, sudah pulang. Nah, ini saya kembali lagi, modal lagi untuk menutupi kemarin kerugian. Itu saya tidak semua, saya berpikir lagi, ngobrol sama istri, ini kita kalau semuanya fokus di usaha bawang ini tidak akan maju, tapi saya punya gambaran akan usaha yang lain, mengembangkan sayap, minimal ada 2 atau 3 usaha. Nah, saya ada gambaran gimana kalau saya jadi freelance, bawang tetap maju, berjalan untuk menutupi kerugian, saya akan usaha lagi. Nah, jadi dari uang itu tuh saya bagi 2 modalnya, untuk ke usaha bawang merah, terus ke usaha ke minuman suplemen yang sasetan itu. Waktu zaman segitu tuh lagi tenar-tenarnya lah minuman itu. Saya di situ coba kontrak tapi freelance per minggu. Saya dikasih pertama 1 dus awal. Ya, saya itu dikasih 1 dus. Saya ibaratnya di motoris pasarkan. 1 minggu barang tersebut habis, saya nambah lagi 2 dus sampai 3 dus waktu itu 1 minggunya. Nah, saya tuh selama 1 bulan 2 bulan berjalan. Nah, bawang itu akhirnya saya berjalan, akhirnya dari usaha bawang gulung tikar akhirnya pindah ke usaha minuman suplemen itu yang sasetan. Jadi usaha bawang merah itu saya tinggalkan karena udah tidak ada untuk ini berkembang lagi kemajuan. Akhirnya saya fokuskan ke usaha salah satu aja itu, ke minuman suplemen itu. Nah, dari situ saya terus berjalan sampai ini. Saya sampai punya orang 1 untuk bantu saya motoris. Karena kalau di jalan itu posisinya kan saingan dengan PT tersebut, perusahaan tersebut. Jadi saya masuknya ke jalan-jalan kampung. Masuk ke gang, ke kampung-kampung di Kabupaten Cirebon itu. Saya ngisi ke warung-warung kecil, saya menawarkan ini
Alhamdulillah banyak yang ngambil, ada pesanan. Sampai saya punya 1 sampai 2 orang, boleh dikatakan membantu saya lah untuk memasarkan minuman tersebut. Berjalan menjelang bulan puasa, saya masih berjalan. Itu cuma sampai hampir 2 bulanan mau bulan puasa. Saya itu dikasih ya terus lah. Nah udah mau menjelang puasa, sebulan mau bulan puasa. Terus saya ini posisinya barang numpuk di rumah. Satu, karena faktor cuaca hujan. Namanya minuman gitu, es kan posisinya kan kalau musim hujan itu kan jarang ada peminat nih. Jadi posisinya saya itu tetap ambisi bahwa ini mungkinlah hujan, namanya barang-barang seperti itu saya tetap masih lah pengen usaha. Waktu itu saya masih pengen ambisi banget itu usaha. Sama halnya kemarin bawang itu yang bangkrut. Datanglah di bulan puasa itu. Nah dari bulan puasa itu udah mulai awal puasa barang berkurang, untuk pengeluarannya istilahnya susah. Saya kirim lagi ke kampung-kampung, barangnya masih ada. Yang biasa ngambil 1 box, akhirnya ngambilnya hanya beberapa saset. Nah dari situ saya juga bingung. Nah berkuranglah yang untuk bantu saya, tinggal 1 orang selama puasa itu. Pertengahan puasa saya udah kerasa, wah ini tidak berjalan, sedangkan kiriman 3 kontrak dari PT tersebut tetap berjalan, cuma saya tidak bisa gaji nih yang bantu saya. Nah dari situ saya berkurang, akhirnya saya jalan sendiri 2 minggu sebelum lebaran. Saya mengeluarkan teman saya sampai mohon maaf, tolonglah ini udah saya kayaknya nggak berjalan. Nah saya rundingan lagi dengan istri, akhirnya saya jalanin sendiri selama 1 minggu mau lebaran. Dari situ saya diutang, jadi masuk ke desa karena nggak berjalan. Bayarnya nanti kalau ngirim bayar, kirim bayar, nggak apa-apa lah sampai habis lebaran itu. Nah terus di situ saya nih posisinya tetap terus ngambil seperti itu. Nah dari situ saya tidak ada macet di situ penagihannya. Macet. Jadi yang tadi menjanjikan barang kirim ternyata barangnya masih numpuk di pedagang-pedagang itu. Nah dari situ udah saya nggak kerasa udah berapa juta saya istilahnya mengeluarkan itu, dan itu juga uang dari pinjaman bank. Jadi saya ini ya sempat kolap lah, pusing. Usaha bawang bangkrut, jual ini aja posisinya ini udah nggak berjalan, sedangkan saya punya utang di bank. Nah, istri ya mungkin gak nerima, marah-marah, ini kenapa bisa gini-gini, ya mungkin ya ada takdir, waktu itu tidak nerima lah, karena waktu itu posisinya usaha ini istri nggak setuju, karena bukan pakar-pakar jualan, tapi saya kan ambisinya apa salahnya mencoba. Nah dari situ saya habis lebaran itu masih ada barang nih, sampai saya akhirnya mengobrolkan barang-barang keluar itu saya obral, yang penting saya kembali aja uangnya, tapi saya akhirnya saya keluarkan tapi dengan cara diutang-utangkan. Dari situ ada yang lancar, ada yang macet tagihannya itu. Nah dari situ tetap bank itu tetap berjalan, setiap bulan saya harus nyicil ke bank tersebut karena saya udah minjam uang 15 juta, habis lebaran udah saya mau nyicil lagi. Nah waktu itu saya sampai nggak kebayar karena tagihan saya macet. Pusing sampai saya nagih sini barang di rumah udah tak keluarin murah. Terus posisinya saya harus gimana biar bank itu bisa ketutup lah cicilannya. Berapa itu cicilannya? Cicilannya waktu itu 1.800.000. Gede juga ya? Iya, 1 bulan. Nah saya kan posisinya dalam usaha ini macet, tagihan macet, sedangkan bank terus berjalan sampai nunggak 2 bulan saya nggak bayar. Saya sampai ketemu dengan kepala unitnya, saya mengeluh bahwa usaha saya ini, tapi namanya bank tidak tahu menahu kalau kita usahanya tetap tidak berjalan, tetap cicilan tetap berjalan. Nah dari situ posisinya saya dengan istri mengakhiri suatu usaha itu nggak ada hasil. Nah ini nanti usaha bayar utangnya gimana, cicilan ke banknya, nanti pikir lagi lah, ini udah mau masuk 2 bulan. Iya saya tahu, terus mau gimana lagi, sedangkan modal udah habis. Saya di Cirebon itu ketemu ngubungin teman saya yang Mas Topik itu, saya curhat, Mas saya ini usaha saya lagi bangkrut ini, kolab gimana ya. Saya udah nekat lah, udah pusing, saya punya bank, saya ini pengen bangkit, sampai saya ada kata-kata
udahlah saya mau ikut pesugihan aja lah. Atau mau gimana saya tempuh, jalan-jalan setan juga saya tempuh waktu itu. Saking keselnya karena hutang di bank itu terus berjalan, usaha bangkrut, istri marah-marah, tetap menyalahkan saya. Karena istilahnya memaksakan kehendak lah, itu ini, akhirnya dampaknya punya hutang lah. Saya waktu itu pusing terus terang aja. Dari situ. Nah, akhirnya saya cerita ke teman saya seperti itu. Yang saya ceritakan, akhirnya ya udah nanti ngobrol-ngobrol ke teman saya aja. Saya di situ ketemu dengan Topik. Nah, Topik itu, Mas Topik itu ada temennya. Nah, ini sama nanti dengan teman saya. Ada 2 orang itu, Mas Didi dengan Mas Rudi itu. Nah, ini juga sama kayak kamu, usahanya bangkrut, lagi collab atau ini cuma beda. Ini dalam bidang apalah, cuma nggak kasih tahu karena kita nggak kenal, nggak saling mengenal. Saya cuma kenalnya Mas Topik aja. Ya udah kalau begitu ikut aja ke sana ke teman-teman saya dari kota ke Kabupaten Cirebon. Selama perjalanan saya nyampe di rumahnya temannya Mas Topik itu. Nah, saya di situ, ini ke rumahnya siapa? Katanya ini rumahnya Mbah Karim. Mbah Karim itu siapa? Ya udah nanti saya kenalin. Nah, datang ke situ ke rumahnya, kita berempat itu. Nah, dari situ saya dikenalkan, saya mengenalkan diri, terus temennya Mas Topik juga mengenalkan diri. Nah, ini ditanya Mbah Karim ini ada apa, mau silaturahmi, intinya mau ngobrol-ngobrol. Terus saya ditanya ada keperluan apa sama Mbak Karim itu, dijelaskanlah sama Mas Topik itu, ini susahnya lagi jelek, lagi bangkrut, ini pikirannya udah jelek, pengen pesugihan, pengen itu. Saya diketawain sama Mbak Karim itu. Dari Mbak Karim itu, nah saya ditanya kenapa, cerita, udah saya baru cerita berpatah, udah saya udah tahu. Nah, kamu nih bisa seperti ini sampai pengen ikut pesugihan itu, nggak pikir-pikir 2 kali. Saya udah pusing dengan ini, usaha saya udah mentok, saya lagi dikejar-kejar bank, ruwet di rumah, terus istri marah-marah, sedangkan bank terus berjalan, terus saya nggak punya uang sama sekali nih, saya harus gimana caranya saya harus mendapatkan uang lagi dan usaha lagi berjalan. Saya mau menempuh jalan hitam juga, saya nggak jadi masalah, kata saya tuh, saya akan tempuh. Waktu itu pikiran saya udah gelap, apapun saya tempuh, usaha seperti itu. Nah, saya akhirnya dikasih wejangan, dikasih arahan sama Mbah Karim ini. Mbah Karim ini ngasih sesuatu ke saya, gini, benar kamu udah nekat, nggak pikir 2 kali? Iya siap Mbah. Nah, situ dipanggillah, saya suruh tunggu karena ada yang Mas Didi sama Mas Rudi itu giliran dipanggil, tapi nggak di situ, saya nunggu di ruang tamu sama Mas Topik nih. Mas Didi sama Mas Rudi itu masuk dipanggil ke sebuah ruangan, tapi di kamar itu sama Mbah Karim itu. Saya tidak tahu, tapi saya dengan Mas Topik itu suruh nunggu di ruang tamu. Dari situ ada 15 menit, nah mereka berdua pamitan ke saya sama ke Mas Topik temennya. Saya tak duluan pergi. Nah, itu tinggal saya berdua dengan teman saya. Nggak selang lama Mbah Karim keluar dari ruangannya. Nah, nanyakan, biar itu suruh pulang dulu aja, katanya. Biar nanti ini Mas Leo sama Mas Topik di sini aja dulu, mau ngobrol. Masalahnya saya mau ada ngobrolan khusus sama Mas Leo. Ya kalau mau ditinggal aja, jangan, biar aja, kata Mas Topik, saya dampingin. Nah, situ saya sampai sore, nggak kerasa habis muasar. Nah, itu nunggu sore, nanti habis maghrib aja ya. Nah, habis maghrib di situ saya disuruh diam, tapi posisinya sambil nunggu maghrib. Nah, di situ saya disediakan kopi, disediakan rokok, disediakan makanan ringan lah sambil nunggu maghrib, ngobrol santai. Saya diguruin lagi sama Mbak Karim itu, ini gimana, bener gini, siap Mbah, saya diam. Nah, Mas Topik ngomong, ya ini udah bener-bener, saya juga udah nanya beberapa kali, cuma nggak digubris sama Mas Leo ini. Ya udah habis maghrib aja. Nah, nanti habis maghrib ketemu di belakang rumah aja. Nah, di sini saya nanti ada tamu
sambil nunggu maghrib silakan berdua dulu, anggap aja nyantai aja. Ditinggallah. Mbak Karim itu ada tamu. Mbak Karim ke belakang, depan ada tamu, saya berdua, gak kerasa udah sampai 5:30. Mbak Karim datang lagi, ini bentar lagi maghrib, maghribnya ya ini 10 menit lagi mau adzan maghrib. Nah nanti nunggu habis maghrib lewat aja ya, ketemu di belakang. Di belakang itu, di suatu tempat, macamnya kayak kamar, tapi mungkin untuk ritual situ ya. Nah di situ saya suruh duduk, di belakang rumah itu. Nah, ngobrol santai. Saya mau nanya sekali lagi, ya Mbah siap. Ini udah benar, ya maksudnya benar gimana Mbah? Udah siap, siap Mbah, kata saya tuh. Nah gini aja Mas, nanti saya istilahnya kasih mantra, terus tapi ritualnya ritual sendiri ya, dikerjakan sendiri. Syaratnya harus puasa 3 hari itu. Nah puasanya bukan puasa kayak umum. Satu puasanya itu kata orang Jawanya itu ngasrep. Jadi mutih, minumnya air putih, terus kalau makan nasinya harus dicuci dulu pakai air panas biar nggak ada rasa manisnya. Jadi rasanya tawar itulah, itu buka puasanya. Nah ketiga kalinya itu minuman makan buka puasanya semacamnya kayak ubi-ubian. Nah tumbuhan yang ada di dalam tanah itu, nggak boleh yang lain. Udah siap, terus nanti ada mantra, ada ritual yang kamu harus laksanakan. Gimana Mbah? Ya nanti saya kasih tahu, kamu siap dulu nggak? Siap Mbah, kata itu. Ya udah kalau kamu siap, malam ini bisa kamu kerjakan, besok puasa. Siap Mbah. Saya ngelihat jam, itu udah jam 9 malam. Saya disuruh pulang. Nah saya dikasih dulu mantranya. Mantra-mantra dari ini, nanti kamu wiridannya baca mantra-mantra ini kejawen ya. Nah terus nanti kamu di situ sediakan macamnya sesajen untuk ritual itu. Nah, sesajen di situ istilahnya ya isinya ya mungkin ada kembang, ya ayam itu loh, ayam bekakak, terus kelapanya dengan syaratnya jangan sampai jatuh dari bawah tanah tapi masih digantung. Kelapanya tapi diambil, terus menyan Arab, kembang 7 rupa, kembang kantil, terus saya ini yang anehnya nih suruh bawa daging di situ 1 butir sedikit daging mentah, pokoknya antara daging kambing atau daging sapi yang penting daging aja. Nah di situ disematkan, nanti kembang 7 rupanya dipisah, kembang kantilnya sama yang 7 rupanya itu kantilnya yang 3 biji ini dipisah ya, iya. Nah, saya pulang yang sudah dapat pengarahan nih dari Mbah Karim itu, saya ngobrol pulang ke rumah. Saya cerita sama istri, tolong ini bantu saya, nggak usah marah-marah dulu, saya lagi ikhtiar. Ikhtiar apa? Ya tolong bantu saya. Ya akhirnya istri saya ceritakan setuju. Istri setuju ya? Setuju. Mungkin samalah lagi pusingnya istri, jadi ya ikut mendukung. Nah ya udah tadinya nggak setuju, saya ceritakan udah gini. Ya mungkin ya harus nurut ya, walaupun gimana ya setuju. Diceritakan nanti ilmunya untuk ini gitu, kegunaan ilmunya. Enggak, saya waktu itu ceritakan bahwa saya ini mau usaha lagi tapi menempuh jalan ya agak hitam lah, agak gelap seperti ini. Terus saya ngobrol sama istri bahwa sini saya akan melakukan ritual tapi besok harus puasa dulu. Itu ritualnya kapan? Setelah saya puasa malamnya ritual. Nah terus tolong belanjakan saya untuk ritual. Ditaruh di tampa itu tuh, tampa di situ isinya ayam bekakak, terus kembang, menyan Arab, kantil, terus daging 1 potong segini. Besoknya saya subuh dibangunin, pas mau sebelum subuh itu mau sahur enggak saya minum air putih aja hari pertama. Nah hari pertama puasa saya minum air putih aja pas makan untuk sahurnya sebelum subuh. Nah dari situ saya tidur lagi, bangun jam 8 saya nanya lagi, itu udah belanja belum? Ritual aja ini mau ke pasar mau belanja yang diminta. Itu ayamnya ayam kampung ya, yang masih muda.
ya usia masih berapa hari lah, berapa bulan, nggak jangan terlalu besar tapi jangan terlalu kecil. Terus kelapanya tolong minta jangan sampai jatuh, bilang aja buat syarat. Nah, belanja istri dibantu sama saudara itu. Nah, terus saya sambil puasa sampai sore maghrib saya buka puasa. Nah, jangan lupa itu nasinya dicuci dulu dengan air hangat biar nggak ada rasa. Sama ini untuk buka puasa. Ini bentar lagi mau maghrib mau buka puasa. Di situ saya buka puasa seperti biasanya umumnya saya makan itu. Terus saya tanyakan lagi mana ritualnya. Udah disiapkan. Nanti saya di kamar yang bekas untuk sholat itu saya taruh di situ, mau ritualnya di situ. Jangan diganggu. Nah nanti malam jam berapa? Jam 12. Nah ini saya mau nyoba istirahat dulu aja. Jam 8 ini saya agak ngantuk. Saya tidur. Nah terus dibangunin jam 11 itu. Nih katanya mau ritual. Ya, saya duduk, saya masuk di situ sambil nunggu jam 12. Oh iya, saya lupa. Tolong alarm HP jadul ditaruh di meja luar biar saya kedengaran bahwa ini saya ritual udah 1 jam. Nah, akhirnya jam 12 saya masuk. Saya ritual, saya baca mantra kejawen di depan sesajen itu. Lampu saya matikan. Saya fokus sampai beberapa menit itu, terus ada kejadian aneh, gaibnya itu angin. Angin tiba-tiba itu istilahnya di muka saya, wah itu sampai dingin banget, pokoknya nggak karuan lah. Terus baunya itu mengan itu kok beda baunya. Tadinya bau menyanarap, ini kok bau-baunya agak wangi beda. Nah posisinya ini ngantem di sini, angin tuh aneh. Kok musiknya di muka, terus daerah sekitar kita. Padahal itu ruangan gelap, nggak ada inilah, nggak ada celah, paling cuma angin-angin aja. Tapi angin kok bisa masuk. Tapi saya waktu itu masih tetap lah ritual, karena saya udah tekadnya udah bulat waktu itu. Nah udah itu saya tetap sampai nunggu. Itu berapa menit kemudian itu hilang dengan sendirinya. Angin itu hilang, nggak tahu kemana. Saya masih fokus. Nah, fokus, wirid, baca-baca mantra itu. Kedengarlah alarm di luar. Saya karena udah pesan, tolong alarm kalau udah 1 jam dibunyikan di sana. Lampu dinyalakan, ritual saya suruh makan. Nah, daging mentah saya suruh makan, sama kembang gantil 3 saya suruh makan, dimakan. Terus minumnya air kelapa itu saya minum. Nah, itu betul hari ritual pertama itu. Nah, dari situ posisinya saya habis minum air kelapa, habis makan daging mentah itu. Tiba-tiba saya ngantuk. Oh ngantuk berat kayak seolah-olah kayak gimana. Saya ngantuk. Masuk kamar, saya keluar, lampu nyalain, terus saya tutup lagi pintu yang biasa ritual saya masuk ke kamar. Nah, tiba-tiba saya tidur, bangunin lagi. Mau sahur nggak? Seperti biasa, hari kedua saya minum air putih. Terus jam 8 pagi saya bangun, itu mau diganti nggak sesajen itu diganti aja, beli daging mentahnya, sama kembang kantilnya. Coba dilihat aja kalau kembangnya 7 rupanya udah layu diganti, enggak masih seger. Nah kalau enggak menyanarinya tambahin aja sama kelapa. Jadi yang diganti itu air kelapa sama daging sama itu untuk ritual kedua. Saya tetap puasa, maghrib saya tetap buka puasa. Di situ malam saya ritual lagi. Nah di situ saya ritual baca mantra. Jam 12 saya matiin lampunya, saya udah mulai lagi. Berapa menit kemudian, nah saya nih berapa menit kemudian didatangin, kok tiba-tiba nih, kok cahaya ini terang itu saya kaget. Tapi tetap aja saya tetap terang. Saya membuka mata, aku ngelihat kaget di depan saya itu tembok itu ada seorang kakek-kakek. Ciri-cirinya itu pakai putih, pakai sorban, menanyakan kamu siapa, terus kamu mau apa. Nah, saya belum mengucapkan, itu langsung hilang ke tembok. Bareng dengan cahaya tersebut menghilangnya. Saya juga kaget loh, cuma begitu aja. Saya fokus lagi dari situ, saya tetap baca mantra lagi. Berapa kemudian alarm jalan. Nah, dari situ saya sempat melongo juga, ini siapa sosok ini? Bertanya dalam hati pas saya wirid itu, apakah ini petunjuk atau apa? Nah, saya diam aja. Nah dari situ saya ini istilahnya, wah harus gimana. Waktu itu pikirannya hampir
kedatangan kakek-kakek itu posisinya saya kaget, sempat kaget, tapi saya tetap melakukan ritual sambil ngelamun sesudah ritual itu. Tapi ya saya ini nggak terkecoh gitu dengan godaan-godaan kakek tersebut. Seperti biasa, saya sambil makan sesajen, kantil sama daging mentah sama minum air. Saya sampai jam 1:30-an lah, kurang lebih, kan alarm jam 1, 1:30-an. Saya ngantuk lagi. Pokoknya itu udah 2 hari ini kok, dari kemarin habis ini habis makan ini daging sama kembang kantil sama minum itu pasti beberapa menit kemudian tuh pasti ngantuk. Nah, saya tidur, pindahlah, tutup lagi pintu, saya tidur, dibangunin lagi. Hari 3, nah minumnya air putih. Air putih di situ saya tidur lagi, bangun jam 8 biasa karena dibangunin. Ini mau diganti apa? Ya seperti biasa, istri nanya. Nah dari situ saya ini nanti saya bukanya beda, nggak kayak mutih. Tolong belikan tela kayak semacamnya kayak bolet, terus kayak singkong, kayak bengkoang. Yang penting yang tumbuhan di dalam ini aja, tanah. Nah saya ritual lagi buka puasa, makan ubi-ubian, macamnya kayak singkong, terus kayak ubi manis. Saya udah buka puasa itu. Malam ketiga saya ritual lagi. Nah malam ketiga ritual lagi. Dari situ saya beberapa menit matikan, situ saya kaget ada suara ngedehem, diam berapa menit, oh gitu posisinya, ngedehem keras lah, tapi saya fokus itu. Nah, tetap aja saya baca mantra, saya tuh seolah-olah kayak takut, wah harus gimana ini, takut tuh, tapi tetap posisi kasar keras banget, itu suaranya seolah-olah di telinga saya, jadi wow gitu. Nah terus saya wirid lagi dengan sendirinya kok ada sinyal, sinarnya itu posisinya nyala. Akhirnya saya buka, kaget saya itu, datanglah itulah ya sosok tinggi besar, pakai mahkota, pakai rompi, rambutnya panjang, ada taringnya kayak baju zaman raja itu. Dia melihatin saya tuh tapi saya posisinya terwirid. Nah posisi itu sudah saya wirid, buka, nah hilang melalui tembok, suasana redup lagi, gelap lagi, saya wirid lagi. Nah itu alarm kedengeran beberapa menit kemudian, tapi saya tambahkan berapa menitnya saya tidak tahu. Saya tetap masih wirid dan pikir saya itu malam terakhir, saya tambahan bonus baca mantra lagi. Karena kedatangan sosok itu, karena itu di depan itu bikin saya terkejut. Jadi saya ini kaget lah ada apa, tapi saya itu bingung. Nah ini apa yang ini? Tapi saya tetap dalam hati ini tetap baca mantra. Akhirnya dengan sendirinya saya berhenti. Itu saya ngelihat itu ya udah agak lama sih. Nah di situ saya makan seperti biasanya sambil bengong. Tadi itu siapa ya? Sosok apa nih makhluk itu? Bikin kaget saya. Wah posisinya nih saya bener-bener kayak ketakutan karena itu tinggi besar, ada siungnya seolah-olah kayak mau menerkam saya. Itu saya di malam terakhir itu takut banget itu. Saya sambil mikir, sambil makan sajen itu yang ya daging, ya kantil lah, sama minum itu. Saya sampai jam 2, biasa saya 1:30, akhirnya jam 2 saya baru keluar dari situ. Dari situ udah mulai ya agak mau ngantuk-ngantuk, tapi di hari ketiga saya masih penasaran sosok itu. Saya mau telepon kuncennya Pak Karim itu, udah malam posisinya, mau ngasih tahu saya laporannya besok pagi aja. Nah akhirnya saya tidur ya jam 2 lewat itu, bangun itu jam 9 jam 10 karena udah selesai. Bangunin sama istri jam 10, istri beres-beres, istri tuh kaget, itu kok yang lain nih pada busuk, kok ayamnya itu nggak membusuk, udah 3 hari tuh, menganehkan. Terus kayak kembangan udah layu, tapi ini ya ayam bakar kaki kampung ini seolah-olah kayak masih seger. Berarti ini kenapa ya? Saya juga nggak tahu. Nanti saya tanyakan ke Mbah Karim ada apa. Nah saya ini nanti paling lah mau mandi, paling saya nanti langsung ke sana laporan ke Kuncen bahwa yang saya alami selama 3 hari puasa 3 hari ini yang saya temuin ini saya akan laporkan ke Pak Mbah Karim itu. Nah, saya mandi, terus saya pergi ke rumahnya Mbah Karim. Datang di situ, saya ceritakan. Sebelum cerita, saya assalamualaikum. Mbah Karim udah
senyum ke saya pas saya naruh sepeda motor di depan pintu, udah senyum, udah masuk ngobrol, salaman, saya langsung biasa, saya cium tangan. Gimana? Ya, saya mau cerita Mbah apa yang saya alami. Gimana ceritanya? Ya, malam ini saya malam pertama godaannya angin Mbah, kedua istilahnya kakek mbah-mbah, ketiga ini yang paling menakutkan, sosok besar tinggi ya kurang lebih 5 meter 6 meter lah tingginya, tapi siung, terus posisinya rambut gondrong, pakai mahkota, bajunya kayak itulah, rompi kayak kerajaan kayak gitu. Saya juga aneh, itu apa itu? Ketawa Mbak Karim tuh, wah nanti lulus apa nih Mbah, saya nggak ngerti, nanti duduk dulu. Saya disuruh santai dulu di rumah Pak Karim itu, udah santai dulu, ngerokok dulu, baru datang kan, nanti saya ceritakan. Nah udah dibikinin kopi, dibikinin teh, ngerokok, barulah Mbak Karim nanya, itu sosok tinggi besar itu Mbah Buyut Jangkung yang kamu ritualkan, posisinya Mbah Buyut Jangkung itu istilahnya yang kamu beli di ritual itu, ilmu kejawen itulah yang sosoknya akan mendampingimu kemanapun kamu pergi, ibaratnya pendamping, jadi perewangan. Jadi perewangan itu posisinya kamu semuanya, ada orangnya mau jahil sama kamu, jahat sama kamu, ya pendamping itu istilahnya akan ikut. Oh gitu ya Mbah. Terus gimana Mbah, ada dampaknya enggak? Ya enggak. Ya itu udah dibeli kamu dengan mantra yang kamu baca, kamu puasa itu. Nah, terus gimana Mbah? Nah, terus kamu rencananya mau gimana? Mbah, sebelum saya kesini, saya udah SMS-an sama kakak saya ke Bandung, Mbah. Saya akan silaturahmi beberapa hari. Ya udah, nanti kalau kapan kamu berangkat? Besok Mbah, kalau boleh izin. Ya nggak apa-apa. Pokoknya kamu ini dapat rezeki usaha ini di beda kota lah, nggak di kota ini. Oh gitu ya Mbah? Iya. Nah terus di situ saya mau pamitan, dan dulu Mbah masuk ke dalam, saya suruh makan kembang kantil lagi 3, terus minum di salah satu botol air mineral, saya suruh minum, sisanya dimasukin plastik, suruh dibawa pulang kembang kantil. Saya makan, terus saya minum itu yang mungkin mantra-mantra dari mbahnya, biar itu udah dibeli sama mbahnya juga dibantu. Jadi selain saya ritual sendiri, mungkin mbahnya juga bantu. Saya mau pamitan, nanti dulu mandi dulu, saya suruh mandi. Nah di kamar mandi itu ternyata di ember sudah ada kembang 7 rupa atau apa, saya suruh mandi di situ. Sebelum itu saya mandi di situ. Nah, mandi jebur-jebur, udah mandi selesai di situ, nanti duduk dulu dikasih bu. Nah dikasih bu itu kan ada tempat untuk midang tuh Mbak, di belakang rumah, samping rumahnya si Mbah Karim itu. Saya cerita, ngobrol, saya mau pamitan sama Mbah Karim. Udah ini dulu, kamu udah mandi, udah bersih, ini udah resmi, udah sah, kamu beli perewangan itu Mbah Jangkung. Denawa itu namanya, atau Mbah Jangkung. Jadi udah bilang gitu nih, seolah-olah nih sosok tersebut nih ada di belakang saya, ikut aja mendampingi kemanapun. Nah ini udah ada, itu udah barang karena udah kamu beli dengan syarat tersebut. Jadi kamu ini bukan pesugihan, bukan apa, tapi membeli hal gaib, tapi dilakoni sendiri loh, dengan mantra-mantra itu. Dengan sendirinya akan mengikut kamu kemanapun untuk bantu kamu di luar kota ataupun dalam kota itu tetap. Jadi istilahnya untuk jaga-jaga, kalau semuanya bela diri, untuk bela dirilah, tapi ini selalu jaga kamu gitu. Oh ya Mbah, terima kasih. Mbah, saya mau pamit, saya terima kasih. Saya nanti ngabarin kalau saya mau berangkat ke Bandung. Ini udah mau sore Mbah, saya tetap pamitan. Ya terima kasih Mbah sudah ngasih wejangan, udah bantu saya tidak akan lupa. Tapi saya tetap komunikasi. Kamu yang yakin ya, yakin, udah yakin kamu. Percayaanmu harus yakin bahwa itu posisi perewangan itu udah ada. Jadi dalam perjalanan itu saya ini kelihatannya kayak aman, kayak gagah gitulah, karena ada perewangan, bahwa saya ini seolah-olah ada yang ini ngelindungi saya lah.
Nah dari situ datang ke rumah, saya ngobrol dengan istri, tekad saya akan ke Bandung, silaturahmi tetap saya laksanakan. Nah saya berangkat pagi, besokan harinya jam 7 pagi. Jam 7 pagi saya berangkat, pamitan, saya ke rumah uas saya, kakak sepupu saya di Bandung. Suruh Bandung, udah di sini aja, gini-gini ya. Nah saya di situ 2 hari, saya dapat telepon dari teman saya di Cirebon. Nah, telepon, sini aja, mau ikut nggak? Kerja di mana? Di Tuban. Wah, Tuban mana? Jawa Timur. Kerjanya apa? Yaudah nanti aja kamu, yang penting kamu bisa nggak besok pergi pulang ke Cirebon ketemu saya, nanti saya ceritakan di darat aja. Nah saya pamit dengan uas saya, dengan kakak sepupu saya. Lah kok mau apa? Ini ada temen nelpon saya, katanya ada kerjaan di Jawa Timur, proyek itu posisinya saya kan untuk membantu sebagai apa-apanya, saya nggak ngerti, Wak. Akhirnya saya pergilah dari Bandung itu ke Cirebon ke teman-teman saya. Saya nyampe di Cirebon, terus saya nanya kerjanya apa, proyek di sana di PLTU. Kamu mau nggak? Ya maulah, mumpung saya lagi begini. Nah, terus gimana? Ya nanti ya kamu training dulu sama saya. Nah, nanti ikut dulu. Nah saya nggak punya ongkos. Wah gampang, tak ongkosin saya. Yang penting kamu niat mau nggak? Ya mau. Kerjanya di lapangan loh, panas-panasan, siap, saya nggak apa-apa ikut. Nah saya berangkat besoknya. Di situ ngobrol, malam saya ikut nginep di situ. Saya telepon istri, pamitan, saya ini mau kerja ke Tuban, diajak teman saya habis dari Bandung, saya mau diajak ke Tuban Jawa Timur di proyek, tolong izinin saya ini pergi, saya udah di Cirebon, maaf saya nggak mampir karena ini buru-buru, katanya nggak ada waktu lagi teman saya. Oh ya udah, kata istri aja, hati-hati aja. Saya telepon istri. Nah, saya besoknya berangkatlah ke Tuban pakai kereta. Dari situ akhirnya saya berpikir, wah berarti yang dikatakan Mbak Karimku berarti benar, rezeki saya bukan di Jawa Barat, di luar kota. Nah, soalnya baru 2 hari di Bandung saya ditelepon ditawarkan kerjaan. Jadi keyakinan saya ini menggebu-gebu. Wah iya, berarti benar kamu akan sukses di sana, di luar kota. Di Jawa Tengah atau di Sumatera atau di mana, Kalimantan, intinya ke sanalah di luar Cirebon. Nah, saya meyakini omongan Mbak Karim itu. Tuban turun dulu, katanya nanti berhentinya di Cepu aja, di Blora, mau ada keperluan dulu. Nah dari situ datang lagi, saya langsung ke Tuban, ke lokasi, dikenalkan dengan kepala pelaksana perwakilan dari Jakarta. Nah ini kenalkan, saya ini pertama didatangin dulu ke tempat kerjaannya di lapangan, kerjanya seperti ini, kamu siap nggak? Kasih dulu pengarahan, sama teman saya didampingi dengan kepala subkonnya, pelaksana yang dipercaya di situ. Ngobrol dengan pelaksana, ditanya identitas saya, kesiapan saya kerja, sama aja di interview, saya siap. Nah, terus ditanya hubungan dengan teman saya ini, namanya Mas Denny. Nah, Denny itu posisinya di situ sebagai pengawas ceker. Nah, ini kebetulan sementara ini di bagian ceker aja. Ceker itu apa, Pak? Itu mengecek setiap keluar masuknya armada, kayak dump truck itu yang buang urugan sampai ngambil lagi. Itu dump trucknya di sini besar-besar, 22 kubik semua. Nah itu pokoknya yang platnya E semua itu punya kita. Ada berapa? Ini sementara ini ada 20 lebih, totalnya 32 dump truck situ. Nah di situ ada orang Cirebon, orang 4 yang ceker itu. 2 shift malam 12 jam kerjanya. Nah shift paginya 12 jam. Jadi dibagi 2. Namanya Untung, Herman, Doni, sama Adi. Nah di situ udah lama, mereka itu udah hampir 1 tahun karena kan itu udah berjalan udah lama. Nah itu teman-temannya Mas Denny itu yang orang 4 itu orang Cirebon. Nah di situ saya kenalan, ya saya perkenalan lah, mengenalkan diri dengan teman-teman orang Cirebon ini. Wah dari mana Cirebon? Cirebonnya di mana? Di sini saya ceritakan. Dari situ posisinya
saya menggantikan ceker, ternyata teman saya sakit, yang orang Cirebon itu, si Doni itu sakit 1 minggu, saya di lapangan. Nah dari situ posisinya saya menggantikan, terus saya kerja di lapangan sebagai ceker, mengecek seperti itu, baru berjalan 2 hari, ternyata di lapangan ini diganggu sama preman-preman, minta jatah keamanan, dengan dalilnya seperti itu, 50.000 sehari sama rokok ke teman-teman tuh, berarti kan 2 orang 100.000. Nah dari situ saya ditanya, kenapa kamu ngasih ini gini-gini. Nah si preman ini, saya nggak ngasih, kamu orang baru ya? Iya, saya gantinya si Doni. Kenapa? Ya setiap ini Doni pasti ngasih. Enggak, saya nggak bisa, saya istilahnya ada manajemennya, kalau mau minta uang ke perusahaan aja, kita hanya orang kerja. Lah kamu kok menantang saya? Bukan nantang begitu. Ya udah, dalam hati jangan takut. Nah akhirnya besoknya nih saya ditantang, diajak bulat di situ, karena nggak terima, nggak kasih saya jatah di situ, berantem. Nah saya ini dipukul sampai kedongsok, jatuh. Nah, terus saya nyambat. Nah, nyambat itu preman saya datang dari sini, saya ngeremeh, saya manggil Mbak Buyut Jangkung, datang itu Mbak Buyut Jangkung masuk ke saya. Jadi nih saya nih kayak sadar gak sadar ngelihat orang-orang yang preman itu ada 4 sampai 5, 6 orang itu di mata saya kecil. Jadi saya ini kayak gagal lah, berani tantangin semua, ayo kalau kamu istilahnya semua maju. Nah, kan di belakang situ kan saya diajak ke tempat untuk parkiran mobil, bengkel. Di situ kan ada alat, ada besi, ada kayu, ada apalah, tempat parkiran mobil situlah. Nah saya berantem di situ, ada yang bawa besi, bawa pipa roda lah di situlah. Nah saya itu dipukul, saya mental, nah nggak mempan, itu yang mukanya saya pukul semua. Jadi seolah-olah nih berani banget lah, banyak mentalnya, banyak lebihnya lah, nyali saya banyak lebihnya. Nah dari situ saya melawan, semua itu pada masuk semua ke rumah sakit sampai banyak luka-luka. Dari situ saya dipanggil oleh Kasub, di situ saya diinterogasi, kamu demi keamanan kamu besok gak usah di sini, kamu pindahin aja, karena takutnya preman itu dendam terus bikin kacau. Ini demi keamanan kamu pindahkan ke Semarang aja, gimana? Nah waktu itu kan tahu sih saya bela diri, karena dari pimpinan banyak yang tahu, saksi-saksi pekerja itu bahwa saya itu ditantang, bukan saya yang nantang. Jadi mungkin kepala sub itu tahu kok bisa ngalahkan orang banyak, aneh nih, ada apa nih dengan Leo ini, kayak bukan orang biasa. Besoknya nih, pokoknya jangan di sini, saya dipindah ke Semarang. Semarang itu di Ungaran Bawen, tapi beda pekerjaan, tapi di tol. Nah dari situ saya sebelum itu saya pulang. Nah di situ saya ritual. Habis berantem itu saya ini, wah rasa lapar, saya cari kelapa, itu ritual. Mungkin perawangan saya haus atau lapar habis berantem, saya beli kelapa, yang tapi posisinya jangan sampai jatuh ke tanah. Tapi saya kelapa itu saya minum, terus beli daging di tukang sate, saya makan. Wah situ. Nah saya makan itu, perawangan saya ya menampakkan lah. Pokoknya setiap malam Jumat nih, saya posisi rutinan minum kelapa sama daging mentah itu. Setiap saya minum kelapa itu, perawangan saya pasti menampakkan. Nah dari situ saya pindah ke Semarang, di Ungaran Bawen. Di situ saya dikerjakan di bagian pengawasan ceker lagi. Nah pengawasan ceker lagi dikenalkan dengan kepala cabang sana. Saya di situ diantar oleh Mas Denny, teman saya, kepala cabangnya sebagai sabkennya, perwakilan dari Tuban untuk Semarang. Sebelumnya sudah dikondisikan mungkin dari pihak sana, karena udah diceritakan ada masalah gini-gini. Akhirnya diterima di sana. Saya di sana nyampe malam jam 10-an. Nah di situ teman saya pamitan pulang ke Tuban karena besok mau ada penting, kembali lagi tolak dari Semarang ke Tuban itu. Nah di situ saya di mes dititipkan oleh pihak cabang saya dengan kepala cabang Semarang itu. Di situ saya di Semarang itu di agak dalam masuk itu kerjaannya itu ke, jadi bukit itu dibelah, dibikin jalan tol. Nah posisi saya ditugaskan di dalam sana, bukan di kalau itu sih gerbang tol lah, tapi saya masuk ke dalamnya.
Dari gerbang tol itu sekitar 300 meter, 300 meteran. Saya di dalam sana yang untuk pengerukan, tapi posisinya tetap di ngawasin beko sama dump truck itu. Dari situ ada kejadian aneh. Ini di situ ada seolah-olah ada preman, terus posisinya gak wajar, ada makhluk saya kelihatan tuh mengganggu aktivitas proyek sehari-hari. Nah dari situ saya penasaran, dari situ itu. Nah dari situ saya penasaran, saya sambat Mbah Jangkung itu, saya panggil, wah saya wah gitu loh posisinya. Nah dari situ saya coba ke sana, ternyata di situ ada penghuni situ yang usil, tak kasat mata. Di situ posisinya dulu penghuni situ kayak dulu nih ada ya satu keluarga tinggal situ karena lahannya terganggu oleh pembangunan tol, nggak keterima gitu doh. Jadi gangguin, soalnya kan kemarin aja ada karyawan meninggal, ada tukang meninggal, itu mengganggu lah, minta tumbal apa. Nah, dari situ tolong jangan ganggu kata saya tuh. Ya dia sempat interaksi, soalnya saya sendiri yang interaksi itu. Karena saya kan ada masuk perewangan saya, tapi saya bisa ngomong. Tapi itu tidak ada yang tahu, saya lari ke belakang situ. Nah tolong, soalnya itu membahayakan nyawa orang. Kalau enggak saya pindahkan ini. Saya interaksi di dalam itu dengan makhluk astral itu. Karena saya sendiri udah kemasukan perewangan saya, jadi saya berani situ. Nah udah selesai, besoknya ada preman juga di situ. Nah preman situ ngakunya dari ormas, minta jatah. Ya situ posisinya kata pegawainya, ini jangan sampai ketemu Mas Leo, takut kejadian lagi di Tuban, karena udah tahu ceritanya Mas Leo seperti ini. Ya akhirnya dianukan oleh manajemen si preman itu. Nah ada yang ngeliatin saya aja, si ormas itu nyamperin saya, Mas baru ya Mas? Iya gimana Mas? Gak apa-apa. Orang mana? Saya orang Jawa Barat, orang Cirebon. Oh, sebagai apa? Saya sebagai pengawas, saya pindahan dari Tuban. Maaf gimana Mas? Ya enggak, saya baru tahu aja. Ya. Enggak, kayaknya gimana ya hawanya ini. Maaf saya gimana? Udah gini aja, nanti tolong dikondisikan untuk teman-teman berapaan setiap hari untuk keamanan. Ya tidak proyek, tidak jauh dengan preman, pasti ada aja lah jatah-jatah seperti itu. Lah bukannya udah dikondisikan sebelumnya saya di sini, ini beda lagi. Ini kan udah pekerjaannya udah progres 40 kan ke sana, udah beda wilayah. Itu wilayah orang lain, ini wilayah saya. Saya nanti ngobrol dulu ke manajemen perusahaan, jadi saya tidak sembarangan mengeluarkan uang. Wah pokoknya tahu nggak tahu gitu, sambil mabok tuh. Pokoknya nggak tahu menau kalau mau aman. Maksudnya aman dalam bentuk apa? Pekerjaannya nanti nggak saya ganggu, terus barang-barang nggak hilang. Lah kok bisa gitu? Ya pokoknya jangan banyak ngomong lah. Saya ini dapat dari ormas, ini ormas. Ya ibaratnya atas nama masyarakat sini, dan saya juga anggota ormas. 3 orang itu sambil badannya gede, itu apa? Nah, diem. Nah, saya manut, saya laporkan ke manajemen saya. Gini-gini, udah nggak usah diladenin, biar itu aja. Si pimpinan itu ada meeting di luar kota, sangka saya belum menyampaikan ke pimpinan yang permintaan si ormas itu. Dia ngancam-ngancam saya di situ. Nah, udah kamu nih maksudnya apa, nggak disampaikan gini-gini. Saya udah sampaikan, pimpinan ini nggak ada keperluan, ada rapat di kota lain, namanya bos pimpinan. Saya tidak tahu ke mana, belum sempat ngomongin. Ya mungkin nanti pulang dari sana, wah nggak bisa, dia mau mukul saya. Saya gitu, dia kaget, kamu mau nakutin saya. Itu mata saya kata mencelak, terus masuk lagi. Ayo siap, orang 3 itu berantem. Setelah bertengkar itu seperti gelut, pukulan, ngadu fisik seperti itu, mereka akhirnya lari. Besoknya datang lagi minta maaf ke saya. Ya saya ngakuin saya kalah, saya gentle, saya orang ormas, jadi jangan samakan saya dengan preman. Gini-gini gimana? Ya udah jangan ganggu, kita berteman aja ya, berteman. Dari situ tolong ganggu. Tapi saya udah nyampaikan, tetap dibantu yang mereka minta ini ke manajemen. Nah kalau dengan saya berteman lah, karena dia mengaku kalah ngobrol dengan saya. Teman saya itu menyaksikan, menceritakan ke pimpinan bahwa ini Leo ini habis berantem, wah terus ada luka-luka nggak, dendam, kan ketakutan kayak posisinya kayak di Jawa, kayak di Jawa Timur itu di Tuban. Enggak, ini sudah bareng lagi kok dengan Mas Leo,
Saya juga nggak ngerti kok berantem besoknya nih nyari Mas Leo minta maaf jadi berteman dengan ormas, malah Mas Leo suruh gabung ke ormasnya. Kata ini beberapa hari kemudian saya telepon, nggak tahu istri telepon saya, udah dapat surat ini belum dari pengadilan agama, ada telepon belum dari pengadilan agama. Wah, saya tuh sedih. Maksudnya gimana? Ya kita cerai aja, mungkin kita gak jodoh. Soalnya Ani nggak pulang-pulang, terus posisinya kan saya kan lagi nyari untuk nyuruh utang. Yang penting saya transfer untuk tutup utang. Yang penting saya bayar. Ya udah gini aja, mungkin kalau nanti kita jodoh lagi nyambung lagi. Tapi kan saya kaget, yang orang kemarin teleponan nggak ada masalah, tiba-tiba besoknya istri telepon minta cerai. Bisa gimana? Saya kaget situ, minta cerai. Ya udah kalau ini, terus gimana? Lah itu yang tanda tangan itu cerai siapa? Udah diwakilkan. Lah kok nggak bisa? Saya diem aja. Ya udahlah kalau udah terlanjur gitu. Nah, pokoknya posisi saya sedih. Ibaratnya apa ya? Seolah-olah ini saya ini nggak menerima kenyataan bahwa saya ini ditalak sama istri, cerai itu. Tanda talak itu dari keluarganya yang nggak senang sama saya waktu itu, diwakili dengan tidak senang dengan saya. Di situ saya ibaratnya kok tahu saya suruh menghadirin, saya nggak datang, kok nggak ada kabar, nggak apa, tahu-tahu sudah ada surat dari pengadilan agama, sudah nerima belum kabar dari saudara saya. Dia nggak, istri ngabarin ke keluarga saya telepon, katanya suratnya udah nyampe di rumah saudara saya, surat dari pengadilan agamanya. Ya udah saya nanti cek ke saudara saya, ternyata benar istri minta cerai. Ya udah mungkin udah takdir. Saya dihibur sama teman-teman, terus Mas Denny dari Tuban nelpon, saya ceritakan, oh bisa gitu, biar nanti kalau pulang saya cari ini kasih penjelasan. Nggak usah Mas, ini udah ditalak, saya udah dari pengadilan udah resmi cerai. Waktu itu punya anak berapa? Anak 2, anak 1 kelas 3 SD, yang kedua umur 1,5 tahun. Nah, saya kan sedihnya di situ. Dibawa istri semua? Iya, di sana tinggalnya di istri semua. Ya waktu itu ya posisinya ya saya ini nggak menerima kenyataan bahwa saya ini ditalak. Jadi posisinya apa ya? Sambil saya nangis sedih seperti itu ya, apa ya? Bukan terimalah bahwa saya ini kayak mimpi, bener nggak nih saya dicerai itu. Ini kalau saya ceritakan ini masih panjang, Bang. Ini setelah ini kemana pengalamannya? Pengalamannya ke beda kota. Saya usaha tahu, dari situ dengan istri baru merintis pabrik tahu. Dari situ saya istilahnya merintis dari nol, berjualan sampai ke 3 kota, dari Jogja, Salatiga sama Boyolali. Saya sampai terjerumus ke pesugihan Dewi Lanjar, Mang, di Batang. Batang ya? Iya, Batang. Oke. Iya. Nah, Sobat Malam Mencekam, karena kisahnya masih panjang, jadi tunggu video selanjutnya dari Pak Leo ya. Masih kira-kira masih ada 1 episode lagi. Baik Pak Leo, terima kasih. Iya. Ditunggu video selanjutnya ya. Iya, siap. Sobat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.